yang saya hormati Ketua MPMK PCO SMAM Kabupaten Wonosobo, yang saya hormati rekan-rekan semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dikumpulkan bareng di SMA Negeri 1 Kalihiro. Saya mohon maaf dalam rangka desiminasi di hilang judulnya. Pokoknya pelatih dan guru olahraga ini itu. Cuma saya tadi tujuh dadakan di sini harus mengisi masalah meses. Nah, saya mohon maaf sekali yang saya tampilkan ini presentasi saya ketika saya isi di YouTube. Jadi bukan yang kemarin kita dapatkan, tapi intinya sama. Jadi kenapa kemarin kami diundang untuk pelatihan di dinas untuk meses dan olahraga dan terapi sendiri atau terapi cedera olahraga, harapannya nanti ini bisa paling tidak ditularkan kepada guru olahraga ketika ada bapak ibu siswanya yang terkena cedera ringan, bapak ibu guru bisa menangani sendiri. Itu seperti itu. Karena kemarin diberikan dasar sekali untuk penanganan cederanya juga sport mesesnya. Dan untuk sport mesesnya nanti ini lebih cenderung ke kalau gampangnya pijat capek ya, untuk relaksasi atlet sebelum ataupun pasca pertandingan. Itu seperti itu. Nah, untuk materi ini sebenarnya saya nggak pengen banyak kasih materi, mungkin lebih cocoknya nanti kalau kita praktek, bapak ibu bisa lihat, bapak ibu bisa praktekkan, itu mungkin lebih jelas daripada saya hanya ngomong kok kayak apa sih yang bersedih. Nah, seperti itu. Nanti kita coba kita praktekkan dengan yang sederhana saja. Oke, ini ada message cedera. Ini mohon maaf saya berdiri, guys. Oh siap. Nanti kita ada minta pro bagus nanti orang sesing. Kalau saya yang kekar badannya yang biasa-biasa aja. Oke. Nah, ini message itu berasal dari salah satu pengertian message itu dari bahasa Yunani. Mes yang berarti nah, menekan dengan lembut atau mesen yang memijat atau melulut. Nah, jadi message ini fungsinya adalah manipulasi sederhana yang pertama-tama dilakukan oleh manusia untuk mengelus-elus rasa sakit. Jadi dielus-elus, sing lara kuwi dielus-elus ben ilang larane. Itu maksudnya seperti itu. Tapi berkembang. Sekarang berkembang. Message banyak sekali tekniknya, banyak sekali macamnya. Nah, itu pemijatan message adalah menimbulkan efek fisiologi, profilaktik, terapeutik bagi tubuh. Istilahnya agak sulit ini. Tak jelaskan dengan bahasa yang gampang aja. Fisiologi. Jadi kalau orang habis di message itu biasanya badannya itu seger, fresh. Demikian juga dengan atlet. Atlet juga perlu, karena apa? Ketika dia bekerja, dia berlatih, itu metabolisme tubuhnya tinggi. Disitulah timbulnya asam laktat. Itu akan menempel atau mengumpul pada otot. Itu menyebabkan kontraksi otot terlalu berlebihan. Ketika dia tidak dirilis, ototnya tidak dipijat, nanti efeknya pasti performanya tidak maksimal. Yang kedua, kalau terjadi gangguan otot bisa terjadi kram, bahkan mungkin cedera yang lebih parah, misalkan hamstring dan sebagainya. Itu seperti itu. Kalau prolaktinnya asam laktat tadi ya, namanya myoglossis. Jadi sisa metabolisme tubuh kita yang mengendap. Mungkin kalau bapak ibu nanti bisa meses terus dirasakan nanti kayak rasanya seperti ada benjolan kecil di otot. Nah, itulah myoglossis. Itulah yang dihilangkan. Itu nanti akan menghambat peredaran darah sehingga terjadi kontraksi otot. Mungkin seperti itu secara gampangnya. Terus Pak. Nah, jenis-jenisnya ada sport meses tadi yang saya sampaikan untuk cedera. Ada segmen meses ini adalah untuk yang terapi, jadi terapi cedera olahraga. Jadi seperti itu untuk segmen meses. Ada kosmetik ini untuk ibu-ibu biasanya yang suka benua jahit orang, kayak orang gendel lah, kenceng gitu lah. Nah itu seperti itu. Ini meses kosmetik biasanya dilakukan di salon-salon, ya. Terus ada
ada circulomessage, ini juga ada, ini untuk peredaran darah. Bedanya apa sih dengan sporomessage? Kalau sporomessage bedanya di treatmentnya. Circulo ini digunakan untuk atlet sebenarnya kalau jenjang mainnya masih lama. Misalkan gini, kompetisi. Jadi kalau saya punya ada pasien, Mas mainnya kapan? Masih 1 bulan. Saya bisa pakai circulo. Kita tidurkan ototnya. Jadi biarin aja dia relax karena jeda kompetisinya 1 bulan. Tapi kalau mau besok mau main dalam waktu dekat jangan pakai circulo, pakainya sporomessage aja. Itu treatmentnya agak berbeda, itu ya. Jadi kita kalau mau message sebenarnya kalau atlet kita bisa tanya kapan sih mau mainnya, terus biar tidak salah penanganan. Kalau ketika kita mau main kita pakainya message-nya asal message saja, terus pakainya terlalu direct kan, kekuatan ototnya akan berkurang, performanya juga malah akan menurun. Terus seperti itu. Terus ada message lain, ada shiatsu, ada refleksi, ada subuh dan lain-lainnya. Itu banyak sekali macamnya. Mau tekniknya pakai yang India, pakai Cina, banyak sekali. Dan tidak ada yang salah. Ya, kalau pakai di tekniknya teknik khusus kayaknya, jadi akan Jepang. Nah, kemarin yang kita pelajari selama 4 hari ya, Pak, 4 hari itu, nah, treatmentnya ini ada effleurase, itu menggosok. Nanti kita praktekkan. Effleurase itu gerakan ringan bioergama dilakukan pada seluruh permukaan tubuh. Tujuannya adalah memperlancar peredaran darah. Kita nanti akan praktekkan itu. Terus friction, ini menggerus, jadi gerakannya seperti menggerus. Nah, inilah yang digunakan untuk merilis asam laktat tadi yang menggumpal. Friction itu menggerus, effleurase itu mendorong. Arahnya kemana? Ke arah jantung. Karena semua akan kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena. Itu seperti itu mekanismenya. Jadi bagi saya message itu arah ke atas semua, tidak ke arah bawah. Petrisase ini juga ada gerakan seperti meremas atau mencomot, Pak ya. Itu meremas dan mencomot itu juga untuk mendorong keluarnya sisa metabolisme dan mengurangi ketegangan otot. Mohon maaf Pak Edi tidak seperti ini mencomotnya. Ini beda lagi nih ya. Seperti itu. Nah, terus tapo teman, ini memukul. Kita dengan pukulan seperti orang naik silat apa ya? Mengarat apa sih ya? Nah, ini bisa menggunakan dengan ini yang apa namanya? Kelingking. Terus bagian sini. Terus yang kedua adalah menggunakan ini posisi seperti apa ya? Cekungan. Itu seperti itu. Ada tekniknya seperti itu. Ada lagi sebenarnya, tapi kita paling dasar itu aja. Kita bisa yang dasar dulu. Terus vibration atau shaking itu digetarkan. Ya, jadi kalau misalnya lagi ada aku cedera kram, ya kita pakai vibration aja. Kita getarkan, jangan ditekan. Karena itu lagi kontraksi. Kalau ditekan bahayanya nanti malah tambah kontraksi, bisa jadi malah suwek atau sobek, tekan dan sebagainya. Terus ada traksi atau reposisi. Nah, ini yang penting juga. Jika ada perubahan struktur pada tulang, kita harus melakukan traksi atau reposisi. Selama itu tidak dibetulkan, tidak diluruskan, mau di message berapa kali pun akan tetap kembali lagi. Karena hanya otot saja yang rilis, bukan dari strukturnya yang dibakar. Itu seperti itu. Ada lagi walking ya, walken ya. Kemarin teman walken, jadi sama seperti effleurase tapi arahnya berbeda. Ada juga take off ya. Take off itu ada seperti kapal terbang. Kita seperti kapal terbang seperti ini. Itu gerakannya. Dan satu lagi roll skin rolling. Ini saya dulu ketika itu di kuliah jarang dilakukan skin rolling. Ini hanya untuk relaksasi aja. Itu seperti itu. Itu saja. Nah, ini fungsi tujuan secara umum ini melancarkan peredaran darah dan cairan getah bening. Mohon maaf untuk getah bening sendiri saya belum memahami ini, karena ini adalah presentasi. Jadi saya ambil makalah ini dari dosen saya dulu. Jadi saya nggak tahu getah bening maksudnya bagaimana, saya kurang paham. Terus untuk mereposisi bagian tubuh cedera yang dislokasi. Jadi kalau kita melihat dislokasi, kita bisa lihat ciri-cirinya saja. Kita bisa bandingkan, misalkan kaki ankle kanan sama kiri. Kita lihat aja, kalau strukturnya yang satu kok berbeda, misalkan ada yang satu lurus gini, yang satu kok menceng ke sini, itu kemungkinan ada yang bermasalah. Atau gerakannya
kurang koyo mesin nyangkok. Nah, itu kemungkinan ada dislokasi. Itu seperti itu. Yang ketiga untuk melakukan relaksasi ya, tadi untuk stop rest itu untuk relaksasi agar nanti ketika bermain dia bisa prima lagi. Terus Pak Sam. Nah, ini macam-macam cedera, ada beberapa cedera. Cedera itu sih apa? Yaitu rusaknya jaringan lunak atau keras yang disebabkan oleh adanya kesalahan teknis, bisa benturan, bisa overtraining ya, overtraining juga bisa, yang menyebabkan tulang atau ototnya tidak dalam keadaan anatomis, jadi berubah bentuk, itu cedera. Banyak sekali macam cedera. Nah, kita bisa spesifikasikan dengan cedera ringan, yaitu tingkat pertama ditandai dengan robekan hanya dilipat, dapat dilihat dengan mikroskop ya. Tapi ini bisa kita lihat secara visualnya, bisa misalkan lecet, memar, atau sprainnya ringan, sprain itu ketarik, itu seperti cedera ringan. Jadi tidak terlalu berat, bisa dilihat dari lokalnya. Misalkan kalau kita ada orang cedera, kita lihat kok biru, berarti ada pembekakan. Nah, birunya seberapa sih? Oh, hanya sedikit saja, atau hanya merah, itu cedera ringan. Kadang tidak usah di-measure, itu kan sembuh sendiri karena hanya overstretch saja. Tapi ketika cedera sedang misalkan ada robeknya ligamen atau tendon. Tendon itu adalah kalau Bapak Ibu lihat misalkan kemarin idola nyembelih sapi lah ya, itu ada bagian putih-putih yang menghubungkan antara tulang dengan otot, itu namanya tendon. Tapi kalau ligamen itu adalah pengait antar tulang. Jadi misalkan di tangan kita ini banyak sekali tulang-tulangnya. Di sini ada 8 tulang kecil-kecil dikaitkan oleh ligamen. Jadi kayak serabut, lembut seperti rambut, tapi warnanya putih. Nah, itu adalah ligamen. Kalau cedera berat bisa terjadi ada fraktur, ada fraktur tulang, dan bahkan memungkinkan untuk operasi. Kalau untuk cedera berat, saran saya ketika ada Bapak Ibu misalkan ada yang cedera patah tulang, saran saya jangan ditangani, sudahlah kasih aja ke medis, itu bukan ranahnya kita karena terlalu berbahaya. Mohon maaf jika nanti dibawa nyusel ya ke yang pakai sangkal-sangkal itulah ya, mohon maaf sekali, itu kadang nanti pertumbuhan tulangnya tidak sempurna. Kadang udah sembuh sih sebenarnya, tapi kok jendol ya, seperti itu, ada tonjolan, kok tidak rata, karena dia ilmunya ilmu kira-kira, kayaknya wis pas, padahal belum pas. Resikonya lagi, patah tulang itu banyak sekali macamnya. Kalau patahnya hanya seperti ini kok, tanpa ada retakan dan sebagainya, gampang, tarik kok selesai sebenarnya, karena secara otomatis ketika ada tulang kita yang masih menyambung, itu akan ada yang patah tapi ada yang menyambung, akan tersambung sendiri selama 3-6 bulan, itu akan nyambung sendiri, retak juga. Tapi kalau patahnya itu mohon maaf, ada yang ke atas, bahkan ada yang cuil, atau yang tulangnya ada yang rumpil lah, cuil, hancur, itu kalau nggak diambil nanti bisa membuat di dalam, akan infeksi, itu yang berbahaya. Kami terapis nggak bisa ambil yang cuil, itu nggak bisa. Dokter pun ketika dibuka nanti akan dicari itu, kalau bisa digabungkan, kalau nggak akan diganti. Saya pernah menangani juga, dia seorang tukang bedah RSU ya. Pak, pernah menangani patah tulang? Sering Mas. Terus kalau terjadi patah tulang yang sudah menyambung tapi tidak rata, apa yang dilakukan Pak? Dia menjawab, Pak, Mas, tak kampai, dikampak, di apa ya? Dikikis, biar apa? Biralipan, biar rata. Itu seperti itu tekniknya ternyata. Saya nggak tahu tekniknya seperti apa, tapi beliau bilang seperti itu. Makanya kalau terjadi patah tulang silahkan ke medis saja. Ketika dibuka, dibeletkan, nanti dipet. Nah, setelah di rumah sakit baru kita bantu terapinya seperti apa. Itu bisa kita bantu. Tapi untuk penanganannya jangan itu seperti itu. Terus Pak, terus mana? Nah, tipe akut sama tipe kronis gini. Nah, ini cedera. Cedera ini ketika kena, kita ada namanya kemarin, namanya apa ya? Lupa saya. Ada waktu ya, waktu 2-7 menit. Begitu cedera, tubuh kita nggak akan rasakan sakit. Langsung kita reposisi,
itu bisa. Kita akan sakit namanya, lupa saya. Pokoknya ketika kita cedera bisa kena ankle kok. Apa nih? Dislok. Langsung kita kembalikan, tapi waktunya hanya 2-7 menit pasca cedera. Short recovery, ya mungkin seperti itu. Saya lupa kemana Pak dosen itu bilang apa, tapi intinya itu. Jadi kita bisa mereposisikan tanpa si korban merasakan sakit, tapi hanya 2-7 menit. Ada yang mau bilang sampai 8 menit. Itu kita bisa reposisi. Tapi kalau sudah lebih dari 4 jam, jangan coba-coba kita reposisi. Kenapa? Mesti ada pembekakan. Ketika kita paksakan, yang terjadi adalah pembekakannya tambah parah. Itu yang terjadi. Makanya sudah kalau lewat itu kita metodenya ada pakai rest. Sebenarnya kemarin ada metode peace and love, itu ada berkembang terus itu. Tapi paling dasar adalah paling gampang rest. Rest itu apa? R-nya adalah istirahat, I-nya adalah S, compression S, C-nya adalah compression dibuka, dan E-nya adalah elevation, tinggikan dari jantung. Itu seperti itu. Itu yang paling gampang kita lakukan. Jadi ada tahapannya, tidak semua langsung kita tarik, nggak bisa. Kalau ada pembekakan jangan, karena nanti akan memperparah korban. Apalagi mohon maaf ketika ada pembekakan kok di meset yang di bagian cedera, jangan itu Bapak-bapak. Karena apa? Ibaratnya masih luka kok dipeleti, ya tambah sakit. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, saya banyak kasus yang mohon maaf mungkin dibijutke, tapi ternyata niku sakit niku dipeleti. Akhirnya apa? Yang terjadi nanti malamnya nggak bisa tidur, kremut, bengkak semua. Bisa juga sampai demam. Demam adalah reaksi tubuh kita ketika ada jaringan rusak, dia akan menimbulkan reaksi. Itu seperti itu, bisa terjadi seperti itu. Terus cedera kronis ini adalah untuk udah lama ya, kronis itu lama, baru berulang. Nah, perlu dipahami Bapak Ibu bahwa cedera itu sembuhnya bukan hilangnya nyeri. Bapak Ibu sudah hilang nyerinya, tapi belum tentu sembuh dari cedera. Karena apa? Tadi yang saya bilang, kalau ada kerusakan ligamen, ada dislokasi, sembuhnya cedera adalah ketika ligamen itu kuat. Caranya gimana? Itulah kemarin kita ada dari fisioterapi ya, rehabilitasi pasca cedera. Setelah di treatment, tindakannya apa sih untuk menguatkan otot, menguatkan ligamennya? Itu seperti itu. Jadi kadang orang Jawa ya banyak setan, pinak, mapan. Iya, langsung main lagi. Tapi kok kemana lagi? Karena apa? Posisinya masih belum stabil. Itu seperti itu. Walaupun nyerinya sudah hilang, itu terjadi. Begitu. Pak Hasan. Nah, ini ya, kompresor seperti ini S-nya. Jadi rest istirahat, terus S-nya tadi kompresor. Bagaimana cara kompres? Lakukan 10 menit bisa sehari 3 kali dalam jangka waktu 1-5 hari. 1-5 hari itulah masa akut. Jadi begitu kena kompres S saja. Nanti setelah kompres S sudah siang lagi, misalkan itu pagi ya, siang malam sampai 5 hari. Tergantung cederanya. Semakin parah ini semakin semakin sering seperti itu. Tapi untuk membebat itu ada kompresor ya. Jangan asal membalut. Kalau tadi tekniknya salah, yang terjadi apa? Malah menekan otot di atasnya. Yang tadi cairan bengkak itu harusnya menuju ke jantung untuk di refresh lagi. Tapi karena ada tekanan jadinya apa? Tambah bengkak karena nggak bisa mengalir. Itu seperti itu. Banyak kejadian seperti itu. Kalau kemarin di fisioterapi itu dikasih tapping ya, tapi bentuknya jaring seperti ini. Jadi fungsinya untuk biar pembengkakannya mungkin tidak terlalu melebar kemana-mana. Tapi nek saya tetap kompres saja. Nek kita masih bisa gerak, nggak usah dibalut lah, biar aja. Kalau kecuali parah banget, harus dislokasi yang parah, nah kita harus paling nggak mau kita pakai tapping atau kita pakai tensoprep itu yang warnanya coklat, itu seperti itu. Terus elevasi kita tinggikan dari jantung seperti ini, bisa 15 menit sampai 20 menit. Monggo. Nah, ini contoh, ini style saya itu. Lihat ya. Ini kenapa terjadi kontraksi otot seperti ini? Nah, itu adalah serabut otot. Dia akan muncul seperti itu. Nah, ketika diperbedakan itu adalah serabut otot.
Nah, dia akan kontraksi seperti itu. Dia akan menimbulkan kayak benjolan-benjolan. Nah, itulah namanya myoglus. Itu menyebabkan kontraksi otot. Nah, nanti akan itu satu saja, tapi akan banyak sekali. Nah, semakin banyak berarti semakin kontraksi ototnya. Itulah yang dirilis dengan meses. Kalau itu dihilangkan, otot kita akan enak, slow lagi. Itu seperti itu. Nah, ini ankle ya. Nah, itu misalnya itu yang putih namanya ligamen. Kaki kita seperti itu, banyak sekali ruas-ruas tulang. Terus ada yang putih itu namanya ligamen. Nah, ketika itu biasanya terjadi robekan. Ketika ada bengkak, biasanya itu yang kena. Itu sebenarnya jaringan putih tidak ada pembuluh darahnya, tapi di sebelahnya ada banyak otot yang luka. Itu seperti itu. Nah, grade-nya kita bisa lihat kalau grade 1 bengkaknya nggak begitu. Grade 2 lumayan lah. Grade 3 sampai mentang-mentang gede, itulah itu grade 3. Dari bengkaknya kita bisa lihat oh ini grade 1, grade 2, grade 3. Terus kita tanya, kejadiannya bagaimana sih? Oh seperti ini. Kita bisa simpulkan, oh ini lumayan gejalanya. Itu seperti itu. Langsung praktek poli, nggih? Nggih. Siapa yang mau jadi apa namanya? Probanusnya. Oh iya, meses menggunakan apa sih? Bisa menggunakan yang licin lah, bisa menggunakan baby oil atau apa, atau menggunakan hand body. Minyak seperti goreng. Minyak goreng ya nggak apa-apa. Kalau Sabun cair juga bisa ya. oh sabun cair juga bisa. Bisa. Wangi. Kupluk. Ini prakteknya Di meja ini. Meja yang meja kosong di pasang leher itu. leher aja. Kedua leher. Oh. Mas, pasien. Sekalian. Oke, kita mau Nasi gampang banget. ini teknik apa ini? Yang evaluasi dan sebagainya. Nek mulu boxer itu pantes berarti. Boleh, aman. Nah, ini nanti saya bicara tekniknya saja ya. Nanti Bapak Ibu bisa. Oh tidak. Maaf ya Pak. Nah, ini adalah teknik mesesnya. Kita nanti dari apa? Coba yang tadi Pak, yang evaluasi fixer dan sebagainya. Kita tekniknya seperti apa sih? Wah, ini terus. Nah, stop. Oke, kita bicara evaluasi dulu. Evaluasi itu adalah fungsinya apa? Menggosok untuk peredaran darah ya, biar lancar. Itu seperti ini. Kita selerek bagian apa namanya? Kita halurkan dulu lah kepada pasien di tubuhnya ini dan lunyu lah biar licin begitu. GPO. Nah, kalau pakai minyak GPO dan sebagainya saya nggak begitu sarankan karena tidak semua pasien tuh suka bau minyak. Nah ini kan wangi, orang adus apa tapi GPO terus adusnya kayak kelingit seperti itu. Nah, yang berasa seperti ini tekniknya. Dari bawah sini kita dorong sana. Terus nih seperti ini. Nah ini buka ke sana. Seperti itu. Ya, lagi. Ini. Rambutnya kecabut loh. Atau bisa kita seperti ini. Nek terlalu kuat ototnya, kalau gini kita nggak kuat, kita ada seperti ini. Kita pakai satu, kita dorong ke sana. Nah, kita sampai sisi dulu. Nah, seperti ini. Ini dorong lagi ke sini. Nanti gantian yang sebelah sini. Itu seperti itu. Itu Evaluasi. Friction. Nah, friction ini untuk menggerus tadi apa namanya? Borak. Di samping dulu namanya? Jempol. Myoglossis. Itu kita. Nah, kita seperti kita menggunakan jempol. Itu gerakannya memutar. Itu seperti ini kita memutar. Nah, ini sakit. Ini karena ada cedera. Ini sakitnya seperti ini. Nah, jadi kita bisa bahasa tubuh pasien lah. Ketika dipegang ini, nah dengan atau sakit berarti ini ada
mungkin yang tidak jadi seperti ini. Boyoke nanti warno Nah, ini kakek belakang ini. kakek apa? Nah, ini radio. Kayak bikin sojro. putarannya keluar. Kalau dari sini kita pakai sana. Nah, keluar seperti ini. Ya. Nek pakai dot ini kok nggak keluar, misalkan kita bisa pakai misalkan di pantat ya. Kita pakai pakai siku kurang tapi ada hitamanya. Ya, itu seperti itu. Itu free untuk menghancurkan petrisase. Petrisase ini paling gampang begini. Saya tahu di Ini kok sik kata endorse ini, Pak. Oh. Soalnya kata ini. Nah, cuma ini kan kalau umpamanya yang banyak ambilnya seperti ini, saya mau bawakan nosel nih, Betul. petrisase seperti ini caranya. Ini kita tekan ke bawah, kita comot, tekan, comot, tekan, comot, itu seperti ini. Tekniknya adalah tekan, comot, atau juga bisa seperti ini. Tekan, ini di tekan pakai jempol. Itu namanya petrisase. Itu seperti ini. Terus tamu teman. Nah, ada berapa teman? Ada 3 cara. Yang pertama menggunakan kelingking, terus pakai ini, nanti pakai ini ya. Kita pakai jari seperti ini. Seperti orang mau karena Nganu Jepang itu, teknik Jepang. menyacah apalah seperti ini. Jangan tapi kita menggunakan force kita. Jadi itu seperti ini caranya. Itu seperti ini. Terus kalau pakai ini kita yang ini kan bagian samping sini ya. Nah ini kita pakai ini terus sakit. Jadi ini pakainya yang lembut. Nah nanti kali sini kita bisa pakai yang bagian sini ya. Jadi kita pakai ini itu bisa. Terus yang pakai tombol, yang pakai ini adalah posisi tengkul lutut seperti ini kita tulis. Bunyinya beda. Jangan ini pedas, ya. Jangan seperti ini. Emosi ini bombong kalau. Kita pakainya tengkul ini. Bunyinya seperti ini. Beda kan nggak? Ini pedas, tapi pakainya ini. Dari suaranya bisa. Oh ini benar itu seperti itu caranya. Tapi kalau ini pedas banget, aku beli Kurang hal ini bae sing pedes. Jadi kita seperti ini tahu teman, itu seperti ini menghangatkan. Ini untuk menghangatkan. Seperti itu. Terus ada Ini. vibration atau shaking, ini bisa di apa? Digoyang. Kita gampang di sini lah. Handphone ini cepet entek ya. Ini bisa begini, bisa seperti ini. Nah, ini bisa seperti ini. Ya, kalau misalnya kram dan sebagainya kita bisa seperti ini. Atau kita dari samping sebelah sini. Nah, kita gini pegang terus kita apa jadi Shaking. seperti ini ya. Shaking. Paling gampang, paling gini. Nah, ini penang lagi. Ya, ini lebih mudah lagi sama aja. Itu seperti itu. Itu vibration kabel. Terus ada namanya nggak ada di situ tapi kita tambahkan namanya walking. Itu seperti ini posisinya. Kontak ya ke sana, dorong ke sana, ke sini lagi. Ini, jadi walking. Ini, sini atau seperti ini. Nah, kita langsung seperti ini, walken. Ya, ini walken seperti ini. Tekniknya seperti ini. Terus ada take off, itu seperti ini, kayak motor mabur. Nah, cuma didorong ke atas. Take off kayak pesawat mau naik, mau lepas landasan seperti itu. Take off itu seperti ini. Itu seperti itu. Terus satu lagi skin rolling, itu seperti ini. Seperti dijiwiti, dorong. Nah, itu dijiwiti seperti ini. Ketika dijiwit, jadi didorong tapi ini dijiwit. Ben ketok, ya sebentar. Oke, siap. Perlu angel terus ini. Nah, itu seperti itu. Skin rolling itu seperti itu, ya. Ada pertanyaan sampai sini tentang message sebelum kita setorkan satu aja banyak. Cedera kamu? Engkel aja. Engkel we. Kau ngantuk Pak Thomas. Oh, dulu traksi. Tadi ada traksi ya. Tarik. Traksi atau tarik? Balik. Tutup dua. Cakap saya dua kali. Katanya tutup mau orang tang. Oke, untuk traksi kita bisa tarik. Ini posisi netral ya. Normal kita hanya menggunakan badan kita. Jadi seperti ini kita
Apa ya ya? Gandulan, nah, gandulan kita pakai terus kan. Nah, seperti itu. Coba. Nanti ini ada bunyi masuk ke sini. Tapi itu traksi yang paling dasar. Tapi nanti kita bisa lihat, oh posturnya kok dia begini. Berarti lukanya kudu di kene. Nek dia ke sana berarti ini harus di sini. Kok sini misalkan ankle kok tingginya kok ini segini ya? Ini kok bisa begini? Berarti ini ada masalah. Nah, kita bisa menggunakan tarik seperti ini, kita tarik ke sana. Kok itu seperti itu. Caranya untuk traksi. Ankle itu paling simpel. Jadi hanya 3 saja masalahnya. Ini Pak Thomas dapat ya? Cepat. Sini. Coba di Jawab Pak Kantor. kakak saya gini. Lama. Langsung ini saya. Enggak boleh. Buat fitting enggak boleh. Oke. Nah, nanti kita bisa cek. Kita pegang dulu ototnya. Kalau terlalu kaku, jangan langsung ditarik. Karena apa? Resikonya ototnya mengatakan karena sudah sobek dan sebagainya. Kalau kita seperti tarik ini. Nah, sekarang seperti itu. Kalau sudah lama akan jadi seperti itu. Jadi ketika ada rongga dalam tubuh kita, misalnya di sini ada yang sudah dislokasi, kok nggak dibenerkan, nanti akan terisi oleh jaringan baru. Bisa isinya lemak, bisa isinya daging, bisa kurang rawan. Nah itu nanti kalau udah seperti itu, kalau langsung dipaksakan, itu nanti kita kesalahan. Sehingga orang semakin mati malah nambah lorong. Itu seperti itu. Nah kalau kita terlalu apa namanya, terlalu Sing kanan musuh kanan. Kalau ini terlalu kaku banget, kita bisa massage dulu bagian sininya. Ya, ini atas ini ya di tulang tibia ini. Massage ya. Nah ini kita massage dulu, kita pakai friction dulu seperti ini. Sampai sana, terus nanti garis sebelahnya sini kita massage. Terus kita evaluasi dulu. Nah, band apa sih? Band lemas. Nah, ketika dirasa oh guys lemas kayak. Nah, baru kita akan posisi itu. Cuma gini, biasanya ankle itu terjadi kalau nih gerakannya ke sana atau ke dalam. Nah, kita lihat kalau di sini ada pembengkakan, jangan sekali-kali ini kamu kalian apa namanya? Masak jangan. Karena apa itu jaringan luka. Kalau dipegang seperti ini akan tambah luka. Makanya diambil mana kalau ankle ini saja, sebenarnya ini kelihatan besar. Disut mukanya. Tidak hanya kita pegang seperti ini saja, ini namanya saraf di sini yang menempel pada tulang alkalis atau tulang apa nih, tungkak lah, itu adalah sarafnya. Kita pegang itu saja, indikatornya itu aja. Ini mesti dulu cederanya seperti ini. Oke Pak Thomas, cederanya seperti ini. Kalau ini pegang sini, saya enggak. Ini enggak begitu, tapi ya, ono ini apa dia. Nah. Kalau seperti ini, kita berarti kalau ini seperti ini, berarti tulangnya kurang ke sana. Itu biasanya seperti itu. Nah, caranya gimana? Kita tarik gini, polting, terus Atas, Pak. paling neutral seperti ini. Tarik gini, terus kembalikan aja ke sana. Nah, langsung seperti itu aja. Tarik, terus ini kembalikan ke depan. Nah, itu netral. Tapi kayak gini, licin ya. Kalau enggak, kita pakai ini pakai ada. Ini nyobil. Nyari. Tisu. Nanti ganti kaos anyar bar iki. Nanti kita pakainya anduk ya. Kenapa? Kitman. Jadi seperti ini. Kita seperti ini. Kalau tadi sederhana ke sana, berarti kembalikan ke sini. Itu seperti caranya tarik sini. Nah, kemudian mak ketuk ke jalan aku. Iya. Apa sih? Pakai mie mak cetak berarti itu. Jadi kita kembalikan saja ke sana. Nah, ini sudah kembali. Kali kita cek aja ini sakit atau Enggak. Nah, itu sudah selesai. Lumayan saya tahu Pak. Ini enggak amplop apa, Pak? Tapi kalau dia cedera sini, Bon, sini amplop, Bon. Nah, bagaimana dengan cedera yang di sini? Misalkan gini. Posisinya ini turun. Ini kok mengsem ini nggak bisa turun, Mas. Berarti nyangkol di sini. Yang tadi ada sendi yang agak tulangnya agak gini. Caranya gimana? Sama, kita pegang di sini pakai dua ini. Kita dorong netral ya, kita tarik. Nah, itu seperti itu. Ini nama tauting, seperti itu. Nah, ketika itu kembali berarti ya sudah. Nah, kita bandingkan lagi. Oh, is podo. Ya sudah selesai urusan. Itu seperti itu, ya. Terus kalau yang lihat ankle-nya kok sudah miring ke sana, ya kita kembalikan ke sana. Naik miring ke sana, kita kembalikan ke sini. Itu saja untuk ankle. Paling simpel ankle. Itu seperti itu. Tapi sekali lagi perlu diingat bahwa tidak boleh melakukan traksi atau reposisi setelah 4 jam. 4 jam.
Terus kalau bukan gede banget jangan dipaksakan karena itu akan sulit dan kurang menarik seperti itu. Tapi kalau udah kena posisi opres S dan sebagainya penanganan awal sudah yang benar nanti ketika diterapi biasanya seperti itu. Cedera. Oke, ada Cedera lengan pertanyaan nggih. sampai sini? Kemang. Monggo. Susurung. Amplop loh, Pak. Ada pertanyaan kalau tidak ada kita 50.000. nanti bagaimana dulu? Saya kembalikan dulu ke moderator ya. Sebenarnya mohon maaf, mungkin itu semua itu yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jadi sharing-sharing saja, itu seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.